di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bagimu akan terbit surya kebenaran, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Maleakhi 4 ayat 2a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran, menunjuk pada sebuah pengharapan tertinggi bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Inilah waktunya untuk mengalami pemulihan, kesembuhan, dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa, kepada siapa, dan dengan tujuan apa terbitnya surya kebenaran itu? Nabi Maleakhi mendapat pernyataan Tuhan tentang hari Tuhan. Hari itu mengacu kepada kedatangan Kristus yang pertama dan kedua kali. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Kristus sebagai surya kebenaran dalam perjanjian baru, sekaligus memberikan pengharapan pada kedatangannya yang kedua kalinya, di mana setiap orang yang percaya kepadanya mengalami pemulihan. 1. Surya kebenaran adalah Kristus. Nabi Maleakhi menubuatkan bahwa surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Nubuatan ini digenapi di dalam Kristus, sebagaimana disampaikan dalam kitab Injil, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Kristus inilah yang diutus oleh Bapa untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kutuk dosa telah dipatahkannya, dan segala kelemahan dan sakit penyakit kita ditanggungnya. Matius 8 ayat 17. Kedatangan Kristus di dunia benar-benar menggenapi apa yang Nabi Maleakhi telah nubuatkan. Bahkan sebagai tabib yang ajaib, Sang Penyembuh, Yesus Kristus tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bandingkan Ibrani 13 ayat 8. 2. Surya kebenaran menyatakan keadilan. Pada pasal 3 ayat 13 sampai 18, Nabi Maleakhi mengungkapkan perbedaan antara orang yang berbuat fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Mereka yang berbuat fasik disebut sebagai orang gegabah, yang digambarkan seperti jerami yang akan terbakar hingga tidak ada akar dan cabang yang masih tertinggal. Sedangkan orang yang takut akan Tuhan menjadi milik kesayangan Allah sendiri. Bahkan Allah mengasihani mereka seperti menyayangi anaknya. Pasal 3 ayat 17. Dalam ayat 2 disebutkan, kamu yang takut akan namaku. Artinya mereka takut kepada Tuhan, mereka hormat kepada Tuhan. Mereka takut berbuat dosa, mereka hormat, cinta dan tunduk pada firman Tuhan. Dipertegas pada pasal 4 ayat 4 bahwa mereka yang takut akan nama Tuhan adalah mereka yang taat pada Taurat, ketetapan dan hukum-hukum yang telah diperintahkan kepada seluruh umat Israel. Bagi orang yang beriman itu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. 3. Surya kebenaran memberi kegirangan. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini tentu tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah, karena kalimat sebelumnya dan sesudahnya juga tidak hurufiah, dan lalu dianggap menunjuk pada orang yang berjingkrak-jingkrak dalam gereja-gereja. Inilah suatu penggambaran dari sukacita atau sorak kegirangan, seperti anak lembu yang dilepaskan dari kandang, memang berjingkrak-jingkrak saking senangnya. Surya adalah simbol kebenaran. Pada hari Tuhan,
Kebenaran seperti surya yang menyorotkan sinarnya untuk mendesak keluar setiap cengkeraman kegelapan. Ketika sinar yang menembus itu menghalau kegelapan, dosa dan sakit penyakit yang menyertainya akan lenyap. Berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas, bersukaria dalam kebebasan yang baru ditemukan. Demikianlah orang yang benar, yang telah terbebas dari penawanan yang penuh penderitaan. Sahabat Iktus, Yesus Kristus adalah surya kebenaran itu. Ia menantikan kita untuk datang kepadanya, sebagaimana disampaikan pada Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setelah meresponi kasih karunia-Nya dengan iman, maka bagian kita adalah menaati segala perintah-Nya sebagai wujud kehidupan yang takut akan Tuhan. Renungan hari ini menyadarkan saya bahwa saya telah berada di hari-hari terakhir menyongsong kedatangan-Nya. Yesus Kristuslah pengharapan tertinggi saya. Saya dapat mengalami sukacita dan kegirangan sejati hanya di dalam Dia. Saya tidak memiliki pilihan yang lain selain datang kepada Yesus Kristus dalam setiap beban pergumulan dan sakit penyakit yang saya derita, karena keselamatan kekal telah diberikannya kepada saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya datang kepada Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran itu? Apakah saya menjalani hidup sebagai orang yang takut akan namanya? Kesembuhan seperti apa yang telah saya alami di dalam Yesus Surya kebenaran? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena kedatangan-Mu ke dunia adalah untuk menyelamatkan saya dari hukuman dosa. Terima kasih karena selain hidup yang kekal, Engkau pun memulihkan keadaan saya dari pergumulan dan sakit penyakit yang saya alami. Engkaulah surya kebenaranku yang tidak pernah berubah selamanya. Amin. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.